Kembali lagi di YouTube channel kami Wikimedia, media informasi seputar review dan rekomendasi film yang menarik. Film horor memang memiliki banyak penggemar karena genre ini memiliki daya tarik dapat memacu adrenalin. Film horor juga biasanya punya alur cerita yang membuat banyak orang penasaran, entah karena masa lalu dari kejadian horor yang dialami tokoh utama ataupun hal yang lainnya. Berikut Wikimedia mempunyai rekomendasi film horor terbaik dari setiap negara penghasil film horor terbesar di dunia. Di urutan kelima ada Eden Lake. Film ini berasal dari Inggris yang dirilis pada tahun 2008 dan film ini telah mendapat keuntungan yang dihasilkan sebesar $3.983.997. Sungguh keuntungan yang luar biasa untuk sebuah film horor. Film ini bermula dari Jenny yang diajak kekasihnya Steve berlibur ke sebuah tempat yang romantis, yaitu sebuah danau kecil di tengah-tengah hutan bernama Eden Lake. Mereka berdua sangat menikmati kegiatan mereka di tempat tersebut, namun tiba-tiba muncul pengganggu, yaitu sekelompok remaja berandalan yang mengaku sebagai penguasa tempat tersebut. Hampir 80% settingannya di hutan, yang tentu saja menimbulkan sensasi mencekam. Tak ada yang terlalu istimewa dari film ini dibanding film-film gelis lainnya, di mana kedua karakter utama mendapat gangguan dan harus bisa survive dari kejaran para psikopat, yang kali ini justru adalah sekelompok remaja berandalan yang marah. Cara kedua karakter utama survive di film ini menjadikan sajian yang cukup menarik, terutama untuk mereka para penggemar trailer dan horor. Horor pada film ini menyerang secara psikis yang tentunya jauh lebih horor dari kehororan hantu sekalipun. Film ini membawa kita ke dalam ketakutan yang luar biasa, dibalut dengan sedikit adegan gore yang akan membuat para penonton meringis, menjadikan film ini menarik untuk ditonton. They're just children. Di urutan keempat ada film dari Amerika yang berjudul Hereditary. Film horor terseram selama beberapa tahun belakangan memang sering bermunculan. Namun di tahun 2018, film horor yang benar-benar mampu menampilkan jalan cerita menarik terlihat pada film Hereditary. Film Hereditary berkisah tentang Annie, perempuan tertutup dengan banyak rahasia yang mendapat banyak teror selepas ibunya meninggal. Dia hidup dengan suami dan anak-anaknya. Anak mereka yang bernama Peter adalah anak sulung yang ingin merasakan kebebasan di luar rumah. Sementara Charlie adalah anak bungsu yang memiliki kepribadian unik dan berbeda dari anak-anak seumurannya. Rumah tangga ini diuji dengan banyak teror yang setiap harinya datang. Untuk itu Annie kemudian mencoba mencari tahu misteri di keluarga tersebut. Salah satu misteri tersebut adalah warisan yang didatangkan dari keluarganya di masa lalu. Sialnya, semakin ia berusaha menguak tabir, bahaya yang mengancam justru semakin besar. Ketegangan meningkat ketika diketahui bahwa Peter menderita kelainan mental berupa PTSD dan mulai berhalusinasi adanya Charlie yang sudah meninggal akibat alergi kue coklat. Charlie meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Kecelakaan menimpa Charlie secara mengerikan di mana kepala Charlie terpenggal karena tertabrak tiang telepon. Kemudian mayat Charlie ditemukan keesokan harinya oleh keluarganya. Hereditary bukan film paling menakutkan yang pernah ada. Film ini adalah salah satu yang paling mengerikan, kata Sam Lamport dalam reviewnya. I just don't want to put any more stress on my family. Di urutan selanjutnya adalah film Pulse dari Jepang. Pulse adalah film horor Jepang pada tahun 2001 yang disutradarai oleh Kiyoshi Kurosawa. Plot dari film ini berpusat pada hantu yang menyerang dunia kehidupan melalui internet. Cerita pertama berawal dari Kudo Michi, seorang karyawan di sebuah toko tanaman baru saja pindah ke Tokyo. Rekan kerjanya termasuk Sasono Junko, Toshio Yabe, dan Teguchi yang telah hilang selama beberapa hari kerja pada disk komputer. Michi pergi ke apartemen Teguchi dan menemukan dia terganggu dan menyendiri. Di tengah percakapan mereka, dia dengan santai membuat jerat dan menggantung dirinya sendiri. Michi dan teman-temannya memeriksa disk yang ditinggalkannya dan menemukan disk itu berisi gambar Teguchi yang menatap monitor, dan mereka menemukan wajah hantu menatap keluar ke kamar Teguchi. Yabe menerima panggilan telepon dari suara Teritroshi yang meminta pertolongan setelah memeriksa ponselnya. Dia melihat gambar yang sama ditemukan di disk Teguchi. Dia pergi ke apartemen Teguchi dan melihat noda hitam hantu di dinding tempat dia gantung diri. Yabe juga menemukan sebuah kertas bertuliskan ruangan terlarang. Kemudian ia memasukinya. Setelah melihat apa yang terjadi, Yabe menjadi depresi dan memberitahu Michi bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan di kamar terlarang. Michi menerima panggilan seperti yang diterima Yabe. Dia memeriksa Yabe dan melihat noda hitam di dinding mirip dengan noda Teguchi.
Dia panik saat menyadari Junko telah membuka segelnya dan memasuki pintu yang dilapisi pita merah itu. Di dalam, ia menyaksikan Junko dipojokkan oleh Hatu dan menyelamatkannya. Selanjutnya di posisi kedua ada Dwelling dari Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang kasus pembunuhan misterius yang menimpa sebuah keluarga. Seluruh anggota keluarga itu mati secara tragis, namun salah satu korban kondisinya sangat aneh. Kulit dari tubuhnya membusuk seperti mayat hidup. Kasus ini kemudian ditangani oleh polisi bernama Jungo. Saat investigasi, polisi curiga kalau pembunuh menjadi gila karena mengkonsumsi jamur yang ditemukan tumbuh di sekitar TKP. Namun seiring perkembangan cerita timbul kasus-kasus yang sama atau serupa. Beberapa warga mengatakan jika kasus ini merupakan kasus yang berbau mistis. Bahkan ada yang mengatakan kalau semua ini disebabkan oleh kutukan yang dilakukan oleh orang Jepang sebatang kara yang tinggal di atas gunung. Setelah hal itu, anak Jungu yang justru bersikap aneh dan diduga dimasuki oleh roh makhluk gaib. Jungu akhirnya membawa sang anak ke dukun untuk mengusir kekuatan jahat di tubuhnya. Jungu juga merasa keanehan anaknya ini diakibatkan oleh orang Jepang yang sejak awal dicurigainya. Buat kamu yang suka nonton film horor, film ini bisa menjadi referensi yang cukup berbeda. Plot yang cukup aneh dan sedikit membingungkan membuat kamu harus ekstra fokus untuk paham perkembangan ceritanya. Ditambah ambience yang dibangun oleh sang sutradara membuat kamu ikut merasakan kekhawatiran kengerian keluarga desa yang mencekam. 마음 단단히 먹어야 되네. Selanjutnya yang terakhir di posisi puncak adalah film Shooter dari Thailand. Bukan rahasia lagi kalau Thailand memang paling jago memproduksi film horor. Salah satunya adalah film Shooter. Film ini merupakan film horor asal Thailand yang sukses menjadi film box office yang dibuat ulang oleh beberapa negara lain. Film ini berfokus pada sebuah foto yang terus-terusan menampilkan sesosok wanita misterius setiap kali Tun mengambil fotonya. Film horor Thailand ini sukses menjadi film box office yang kemudian dibuat oleh negara-negara lain. Shooter juga menjadi film horor Thailand pertama yang berhasil mendapat perhatian publik dari berbagai belahan negara di dunia. Shooter dibuat ulang di tahun 2008 dengan menampilkan bahasa Inggris. Kemudian film ini dibuat ulang lagi oleh negara India. Film yang dirilis pada tanggal 9 September 2004 ini berhasil mendapat rating yang tinggi dari imdb.com sebanyak 7,1/10 dari rating yang diperoleh. Kejadian di film ini bermula pada kisah Tun yang berprofesi sebagai fotografer. Ia memiliki kekasih bernama Zen. Keduanya sedang dalam perjalanan pulang dari pesta bersama sahabat lama Tun. Di tengah jalan mobil mereka menabrak seorang wanita yang tengah menyeberang jalan. Merasa takut sudah membunuh wanita tersebut, Tun menyuruh Jen untuk tancap gas dan pergi dari lokasi kejadian. Meninggalkan sang wanita tergeletak berlumuran darah di tengah jalan. Semenjak kecelakaan tersebut, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar mereka. Bahkan kamera milik Tun mulai menangkap gambar-gambar aneh di mana salah satunya sekilas seperti penampakan sosok wanita yang menyeramkan. Film ini sukses membuat para penontonnya merasa was-was saat menonton film ini. Itu dia tadi 5 film terbaik dari 5 negara dengan produksi film horor terbaik di dunia. Apakah kalian berani menontonnya? Nah, buat kalian yang udah nonton film ini, komen di bawah ya reviewnya supaya jadi pertimbangan buat para wimed yang belum nonton nih. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini terus berkembang berikan review terbaik untuk kalian ya wimed. See you next review, goodbye.